Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita lagi, yaitu membahas tentang pengantar ilmu Quran. Dan sekarang kita sudah masuk pada bab yang ke-13 dalam kitab ini. Kitab yang kita pegang adalah kitab Al-Bidayah fi Ulumil Quran. Bidayah atau pengantar dalam ilmu Quran. Kita buka di halaman yang ke-22. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, Al-babu salisa asyar, bab yang ke-13. Aqsamul Qur'ani, sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Aqsam Al-Quran. Kita ambil maknanya dulu. Apa makna dari judul ini? Aqsam sendiri itu jamak dari kata-kata qasam. Al-qasam makna dalam bahasa Indonesianya adalah sumpah. Akan tetapi di sini secara bahasa al-qasam dalam istiqaq lugawinya secara bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Arab maknanya adalah al-qat'u awil juz'u, potongan atau bagian. Kalau qasamu syai' berarti bagian dari sesuatu. Juz'un minas syai', sesuatu bagian dari sesuatu atau bagian dari sesuatu. Atau qat'u minas syai', potongan dari sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun aqsamul Quran, sumpah secara istilah, berarti di situ disebutkan di pengertian di panduan setelahnya kita baca wa fihi salasatu dhawabita, dan dalam bab ini ada 3 panduan, 3 kaidah. Ad-dhabitul awal, kaidah yang pertama, al-qasamu, sumpah itu adalah huwa ta'kidu syai'in, dia adalah menekankan sesuatu. Ta'kid syai', menekankan sesuatu, bizikri mu'azzamin, dengan menyebutkan sesuatu yang besar. Jadi ada seseorang yang berkata, untuk menekankan ucapannya itu dia butuh kepada sesuatu yang besar. Itu yang disebut sebagai sumpah. Menekan atau menguatkan ucapannya dengan menyebutkan sesuatu hal yang azim, yang besar. Nah, perlu dipahami di dalam Islam juga di dalam kehidupan manusia, sumpah ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Dari zaman dahulu manusia membutuhkan sumpah untuk menekankan atau menguatkan persaksian atau ucapannya. Sedangkan kita dalam Islam, sumpah sendiri sering kita dapati dalam masalah fikih, khususnya yang berkaitan dengan persaksian, yang berkaitan dengan sengketa, yang membutuhkan saksi-saksi yang akan bersumpah. Dalam pernikahan juga ketika terjadi sengketa kita butuh sumpah. Dalam bab zihar, dalam bab li'an, kemudian dalam bab pila, itu dalam pernikahan, semuanya membutuhkan sumpah. Sehingga hukum asal bersumpah apabila memang diperlukan untuk menekankan sesuatu, maka hukum asalnya mubah. Tapi pada kondisi tertentu ketika memang diharuskan bersumpah, karena dalam fikih kita sering mendengar al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, atau dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bukti itu bagi yang
menuduh dan sumpah itu bagi yang dituduh. Sehingga kalau dalam masalah sengketa atau dalam sidang di mahkamah syariah, ketika saksinya diminta bersumpah, hukumnya menjadi wajib. Tapi dalam masalah yang tidak diwajibkan, hukum asalnya sumpah adalah mubah. Dan ini sangat penting sekali untuk kita dalam rangka menguatkan ucapan kita supaya kita tidak dianggap bermain-main dalam ucapan kita. Walaupun memang terlalu sering bersumpah itu juga tidak bagus. Seperti itu mengenai tentang gambaran tentang sumpah. Nah, dalam Al-Quran ternyata Allah juga mencontohkan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang sumpah. Yang itu menunjukkan bahwa Allah juga ingin menekankan ucapannya supaya manusia itu tanbih. Tanbih itu perhatian yang besar. Supaya manusia itu benar-benar memandang ucapannya ini karena ada sumpahnya. Nah, bagaimana pola sumpah yang ada di dalam Al-Quran? Kita sebutkan di panduan selanjutnya. Ad-dhabitus tsani, panduan yang kedua, sighatul qasami salasatu ajza. Pola kalimat sumpah itu ada 3 bagian. Salah satu ajza ada 3 bagian. Jadi pola-pola kalimat sumpah yang ada di dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian. Al-awwal, yang pertama, adatul qasam, alat sumpah atau huruf lafadz yang digunakan untuk sumpah. Dalam bahasa Arab ada istilah adatu, yang maknanya kalau bukan alat, maknanya adalah huruf-huruf yang mempunyai makna tertentu. Dan di sini adatul qasam berarti huruf-huruf dalam bahasa Arab yang bermakna itu sumpah. Dan yang paling sering adatul qasam, huruf-huruf yang bermakna sumpah yang paling sering adalah harfu waw, wa, kemudian harfu ba, kemudian harfu ta. Seperti misalkan kita bilang wallahi, berarti maknanya demi Allah. Kemudian billahi, berarti maknanya sumpah demi Allah. Kemudian tallahi, berarti maknanya sumpah demi Allah. Wa ta, dan ada beberapa yang lainnya nanti bisa diperdalam di jurumiyah, di matan jurumiyah. Itu tentang adatul qasam atau huruf-huruf yang dimaknai sebagai sumpah. Dan dalam Al-Quran banyak sebutkan tentang masalah itu. Wan najmi idza hawa wadduha, itu semua wa yang bermakna sumpah. Itu yang pertama, bagian yang pertama. Bagian yang kedua, as-tsani al-muqsamu bihi, yang kedua adalah muqsamu bihi, yang bersumpah dengannya, yang disumpah dengannya, atau yang bersumpah dengannya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita dibolehkan untuk bersumpah dengan nama Allah atau dengan asmaul husna, nama-nama lain Allah yang bagus. Kita sebagai makhluk, seperti kita mengatakan wallahi wa rabbul ka'bah wa rabbu Muhammad, billahi, demi Allah, bi rabbil ka'bah, demi Tuhannya atau Rabbnya Ka'bah. Sehingga muqsam bihi adalah apa yang dijadikan sumpah. Dengan apa kita bersumpah? Dengan Allah atau dengan nama-nama Allah. Nah, sebagai makhluk ini nanti dijelaskan tentang masalah ini, atau sekarang saja dengan apa kita bersumpah atau al-muqsamu bihi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah makhluk, yang kedua adalah Allah, atau Allah dulu. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala muqsam bihinya, bersumpah dengan apanya? Itu boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang dianggap azim, yang dianggap besar, atau yang memiliki nilai yang besar menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat di dalam Al-Quran Allah itu
Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, seperti dalam surat An-Najm Allah bersumpah dengan bintang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmi idza hawa, dan demi bintang apabila telah turun atau telah ya seperti itu. Allah di situ bersumpah dengan bintang. Kenapa? Karena Allah ingin menyebutkan ciptaannya yang azim, yang besar, supaya manusia ini lihat, oh ternyata bintang ini ciptaannya Allah yang Maha Agung, apalagi Allah ya tentu Maha Agung, Maha Mulia dan sebagainya. Sehingga Allah SWT hukumnya boleh, bukan hukumnya ya, Allah yang membuat hukum. Sehingga kalau Allah SWT itu boleh bersumpah dengan makhluknya yang dianggap besar, sebagaimana ayat-ayat tadi, wadduha demi waktu duha, wal asr demi masa, dan sebagainya, al-qari'ah mal qari'ah dan sebagainya. Juga Allah SWT selain boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar, yang azim, Allah juga boleh bersumpah dengan dirinya sendiri. Misalkan dalam ayat fala wa rabbika la yu'minun, dan demi Allah, demi Rabbmu wahai Muhammad, itu kan maksudnya Allah. Allah boleh bersumpah dengan dirinya sendiri juga. Itu aturan tentang dengan apa kita boleh bersumpah yang pertama, yaitu untuk Allah SWT, maka Allah boleh bersumpah dengan makhluknya yang dianggap azim, besar, dan dengan dirinya sendiri. Adapun kita sebagai makhluk, hukumnya kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh bersumpah dengan orang tua misalkan. Kita bersumpah dengan nama motor kita bersumpah dengan nama misalkan kita bisa menciptakan mobil. Demi mobil yang saya ciptakan, nggak boleh. Kita sebagai manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang lainnya yang bagus, seperti wallahi wa rabbul ka'bah dan sebagainya. Itu hukum tentang manusia yang bersumpah seperti itu. Kalau seandainya manusia itu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal yang seperti ini akan masuk kepada syirkun asghar, syirik kecil, yang nanti kita bahas di akhir pelajaran. Seperti itu. Kita lanjut langsung yang ketiga. As-salis al-muqsamu alaih. Apa yang dia sumpahkan. Muqsam itu disumpah alaih, atasnya. Bersumpah atas apa? Al-muqsamu alaih. Bersumpah atas apa? Jadi kalau ada huruf sumpahnya wa, ada muqsam bihinya, dengan apa dia bersumpah? Allah. Demi Allah, sumpah demi Allah. Nah, dia bersumpah untuk apa? Muqsam alaihnya. Misalkan demi Allah saya tidak mencuri. Berarti demi atau wa-nya di situ adalah adatul qasam. Wallahi, Allahnya itu muqsamu bihi. Al-muqsamu bihi. Wallahi la asrik. Demi Allah saya tidak mencuri. Berarti tidak mencuri di situ adalah muqsam alaihnya, atau bersumpah atas perkara apa. Itu 3 susunan pola-pola kalimat sumpah. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada panduan yang ketiga. Ad-dhabitus salis, panduan yang ketiga, kaidah yang ketiga, al-qasamu naw'an. Sumpah yang ada dalam Al-Quran itu ada 2 jenis. Al-awwal, yang pertama, zahirun, yang zahir. Makna zahir berarti ayat tersebut mengandung makna sumpah secara sharih, secara jelas. Wa huwa, dan dia adalah ma suriha fihi bi fi'lil qasam. Apa-apa yang diperjelas di dalamnya dengan kata kerja sumpah, yaitu terdiri dari adatul qasam, muqsam bihi, muqsam alaih. Huruf sumpahnya, dengan apa dia bersumpah, atas masalah apa dia bersumpah. Itu jelas. Contohnya misalkan ayat Al-Quran yang ada keterangan sumpahnya jelas. Banyak sekali. Kita di sini ambil dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka sumpah demi Allah, tidak akan beriman engkau wahai Muhammad dan seluruh kaum muslimin, la yu'minuna, benar-benar tidak akan beriman sempurna imannya, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai kalian itu menghakimi, memutuskan urusan itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhakkimuka fima syajara bainahum dan seterusnya. Jadi dalam ayat itu ada makna sumpah demi Allah, tidak akan sampai pada keimanan yang benar-benar beriman kalau engkau belum mengembalikan semua urusan persengketaan penghakiman itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang ayat sumpah, ada sumpah di situ. Dan masih banyak yang lainnya seperti wan najmi idza hawa wadduha, la uqsimu biyaumil qiyamah, dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mudmar itu maknanya tersembunyi. Maksudnya adalah sebuah ayat yang berisi makna penekanan seakan-akan seperti sumpah, tapi tidak ada adatul qasamnya, tidak ada huruf sumpahnya atau kata kerja sumpahnya. Wa huwa, dan dia adalah jenis mudmar, malam yusarrah, apa-apa yang tidak dijelaskan, tidak diterang-benderangkan fihi, dalam ayat tersebut atau dalam makna ayat tersebut, bi fi'lil qasam, dengan pola kata kerja sumpah. Jadi ada ayat yang makna sumpahnya tersembunyi karena tidak menggunakan kalimat sumpah, tapi di situ ada penekanan yang sangat kuat seakan-akan dia bersumpah. Contoh, dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa akan merasakan mati. Kalimat kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Itu di situ seakan-akan Allah bersumpah, demi Allah pokoknya semuanya mati. Tapi tidak ada lafaz sumpahnya di situ, adanya lafaz kullu nafsin, penekanan saja, semuanya. Sehingga itu disebut sebagai al-qasam al-mudmar atau al-ayatul lati fihi qasamun mudmar, fiha qasamun mudmarun. Ayat yang mengandung dalamnya sumpah yang implisit tersembunyi. Itu tentang jenis-jenis sumpah. Nah, sebelum ditutup, kita akan membahas sedikit tentang kenapa kita sebagai makhluk itu dilarang bersumpah kepada selain Allah. Nah, sini kita akan bahas yang pertama. Sumpah itu adalah ketika kita menyebutkan sumpah, maka di situ ada pentakziman terhadap apa yang kita sumpahi. Dengan apa kita bersumpah. Kalau kita bersumpah, namanya sumpah kan perkara besar. Gak mungkin kita bersumpah dengan perkara kecil. Sehingga yang digandeng dengan sumpah itu sesuatu yang harus azim, yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat sumpah itu hanya untuk Allah. Supaya apa? Supaya kita mentakzimkan Allah dalam masalah persaksian, persumpahan yang besar. Sehingga itu bagian dari ta'zim, dan kita harus mentakzim utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada khilaf, bolehkah kita bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nanti kita bahas tersendiri tentang masalah itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang itu terlanjur bersumpah kepada selain Allah? Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa qala Rasulullah SAW, man halatha bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah maka dia telah syirik. Nah, kalau dipahami di sini, sumpah kepada selain Allah itu adalah syirik, tapi syiriknya adalah syirik kecil. Syirik kecil itu adalah syirik yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama. Asyirkul ladzi
la yukhriju minal millah, kesyirikan yang tidak mengeluarkan dari din, dari agama Allah SWT. Karena syirik itu ada dua. Dari mana kita bisa membagi ini? Ya tentu istiqra. Istiqra itu dari melihat semua dalil-dalil Rasulullah SAW mengatakan ini syirik, tapi kok orangnya tidak dikafirkan atau tidak dianggap musyrik. Oh, berarti ada syirik besar, ada syirik kecil. Sebagaimana ada nifak besar, ada nifak kecil. Hadas besar, hadas kecil. Nah, semua itu diambil kaidahnya dengan istiqra. Istiqra itu melihat dari dalil-dalil, kemudian dibuat kesimpulan, jadilah ijma. Ijma itu semua ulama dari zaman sahabat dan tabi'in sepakat bahwa syirik itu ada dua atau dan sebagainya. Sehingga intinya syirik itu ada dua, syirik akbar wa syirkun asghar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu seseorang yang yasrif al-ibadah ila ghairillah, memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah dan sebagainya. Nah, itu jelas mukhrijun minal millah, membatalkan keislaman seseorang. Adapun syirik kecil adalah beberapa amalan yang Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis dan ayat disebutkan sebagai amalan syirik, tapi dalam praktiknya Rasulullah tidak mengkufurkan amalan tersebut. Padahal kita tahu syirik itu mengkufurkan, tapi ini tidak dikufurkan. Apa contohnya? Contoh dari syirik kecil yang pertama adalah bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi kita sebutkan. Itu syirik kecil. Kemudian yang kedua, riya. Riya itu juga masuk syirik kecil dalam hati. Kemudian sum'ah, riya suka dilihat, sum'ah suka didengarkan. Kemudian ujub, berbangga diri, dan sebagainya. Tatoyur itu menggantungkan nasib dengan undian. Itu juga termasuk syirik-syirik kecil. Dia masuk dalam kategori dosa besar atau malah atasnya dosa besar, wallahu ta'ala alam. Tapi dia tidak mengeluarkan dari status keislaman tersebut. Apa dampak ketika orang melakukan syirik kecil? Ketika seorang melakukan syirik kecil, dampaknya adalah dia akan dihapuskan pahala dari amal yang dia lakukan saat itu. Kalau dia bersumpah kepada selain Allah, berarti amalnya hapus. Berarti sumpahnya kepada selain Allah itu batal, tidak berlaku, dan dia berdosa atas itu. Kalau dia membaca Quran riya, berarti batal dan dia berdosa, batal amalnya. Tapi syirik kecil tidak menghapus semua amal kita yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, tidak. Sebagaimana syirik besar yang menghapus semua amal yang lalu-lalu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, syirik kecil tidak membuat kita kekal di dalam neraka sebagaimana syirik besar. Syirik kecil tidak membuat kita kekal di dalam neraka sebagaimana syirik besar. Seperti itu tentang masalah syirik atau kelanjutan dari dampak kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.